Oke, bagus. Semua hadirin aku. Coba sekarang duduk yang rapi dulu semua biar kita mulai pelajaran kita. Rapikan semua duduknya, jangan bersandar depan supaya nggak ngantuk. Oke, mengawali pelajaran kita. Siapa nanti yang bawa doa kita, anakku? Yang bawa doa? Gigi. Oke, selesai kita bernyanyi, nanti kita akan dipandu doa oleh si Gigi. Coba berdiri semua, kita mau bernyanyi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mempelajari tentang terlibat dalam hidup menggereja. Apa nanti? Terlibat dalam hidup menggereja. Apa sekali lagi yang kuat? Terlibat dalam hidup menggereja. Oke, kita akan belajar mengenai terlibat dalam hidup menggereja. Adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu kita akan mampu menjelaskan
ayat 1 sampai 12 secara kolaborasi. Oke. Untuk memahami pelajaran kita ini secara mendalam, maka terlebih dahulu Ibu akan mengajak kita untuk mengamati video. Mau mengamati video, Nakku? Oke, yuk kita saksikan. Kalian pasti sudah mendengar tentang seorang anak muda kaya yang sebentar lagi akan digelari batu oleh gereja Katolik. Iya, namanya Carlo Acutis. Inilah kisah hidupnya. Lahir di London, Inggris pada tanggal 3 Maret 1999. Saat itu, dua yang berada di London lahir bersama. Pada bulan September tahun yang sama, keluarga Acutis kembali ke Italia dan berhubungan. Kaya adalah anak tunggal. Sejak kecil, dia telah menunjukkan keistimewaan dan kecerdasan serta kemampuan bersosialisasi yang baik. Setiap kali Mama membawa Carlos pulang untuk berjalan-jalan, Carlos selalu meminta untuk masuk ke gereja yang dihormatinya untuk mengunjungi Yesus, mencium salib, dan minta perlindungan di bawah kaki Maria. Padahal waktu itu Papa Maria bukan orang Katolik yang rajin ke gereja, maupun bukan. Justru karena tersentuh oleh cinta Carlos pada Tuhan, Papa Maria mengatur Maria ke gereja, bahkan mengambil aktif menjadi katekis. Sejak umur 6 tahun, Carlo rajin termasuk ke kelas yang dibimbing oleh ibunya. Romo pemimpin katekis mengenal Carlo, dan pada saat umur 7 tahun, Romo itu melihat bahwa Carlo sudah bisa menerima pendidikan. Sejak saat itu, setiap hari, Carlo selalu bisa masuk dan berdoa bersama. Carlo menulis, kalau orang berada di bawah sinar matahari, kulitnya akan terbakar. Tapi kalau orang berada di hadapan Yesus Ekaristi, dia akan menjadi suci. Carlo termasuk anak yang pintar, namun tidak suka bersaing dengan teman-teman. Justru dia membantu dengan mudah. Hanya kelemahan dan selera humor yang baik dia disukai oleh teman-temannya. Dan seperti anak seusianya, Carlo juga senang main PlayStation, main sepak bola, bercanda dengan teman-temannya, membuat video bersama mereka, membuat kenakalan-kenakalan di kelas, hingga ditegur gurunya dan sebagainya. Namun, Carlo sangat sadar akan kelebihan dari kekuatannya. Dia sering menulis diari tentang usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dan bekerja menulis. Katanya pada suatu artikel hingga membuat situs web. Kemampuannya ini diakui oleh teman-teman dan orang-orang dewasa yang terkenal dalam bidang teknik informatika. Mereka menganggap Carlo sebagai seorang jenius, sebab di umurnya yang masih sangat muda, dia dapat memanfaatkan teknologi informasi setingkat orang-orang yang belajar secara khusus di universitas. Kedekatannya pada Allah, kecintaan pada Ekaristi yang menerima menulis www.neapoli.ekaristi.com.
dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris. Alamat ini dapat kalian akses di deskripsi video ini. Carlo membuat semuanya sendiri, dari pemrograman, pengeditan video, redaksi, dan tampilan koran-koran yang diunggahnya. Bahkan beberapa file virtual merupakan hasil dokumentasinya ketika dia pergi mengunjungi tempat-tempat itu. Sono destinato a morire. Ketika berumur 15 tahun, Carlo didiagnosis menderita leukemia akut atau M3 yang dalam waktu singkat membuat Carlo mengalami kesesakan dan merasa terbantu dan terhibur. Dia selalu berusaha untuk tidak mengeluh dan selalu Dia mengatakan kepada mamanya, "Ma, aku ingin keluar dari rumah sakit ini. Aku tahu aku tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Tapi aku akan mengirimkan tanda agar kalian tahu aku telah berada di tempat yang indah. Aku meninggal bahagia karena aku tidak pernah menghabiskan waktu hidupku untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus." Kata-kata yang sering diucapkan di hari-hari terakhir itu untuk tidak mengenang kita. Kita harus mulai hidup seakan-akan besok adalah hari pengadilan. Pada tanggal 10 Oktober 2005, Carlo meminta sakaman pernikahan karena dia merasa waktunya tidak lama lagi. Pada hari Rabu 11 Oktober, Carlo mengalami koma. Dan pukul 5 sore, para dokter menyatakan kematian akut. Carlo berkehendak mendonorkan organ tubuhnya pada seorang muda yang menanti transplantasi donor. Namun keinginan itu tidak dapat dipenuhi karena leukemia yang merusak organ-organ tubuhnya. Hari berikutnya, Kamis 12 Oktober 2005, jantung Carlo berhenti berdetak. Pada tanggal 14 Oktober 2006, pada saat pemakaman, gereja dipenuhi dengan pelayan yang kebanyakan merupakan orang-orang miskin yang ternyata tanpa diketahui banyak orang seringkali menerima bantuan dari Carlo. Banyak orang tersentuh dengan hidup dan kematian anak remaja ini dan mulai berdoa melalui doa. Pada tanggal 12 Oktober 2010, di Kapel Nuestra Señora Aparecida Campo Grande, Gracia, seorang anak laki-laki ditemani kakeknya mendekati religi Carlo. Anak laki-laki itu menderita penyakit langka yang menyerang pankreasnya, membuat tidak dapat masuk ke usus, sehingga anak itu menderita karena muntah terus-menerus termasuk setelah minum. Keadaan ini dapat membawa pada kematian dan hanya dapat dibantu dengan operasi. Ketika telah berada di hadapan religi Carlo, anak itu bertanya kepada kakeknya, "Apa yang harus aku minta?" Dan kakeknya menjawab, "Supaya kamu tidak lupa lagi." Sejak saat itu, anak itu berhenti menderita dan berdasarkan pemeriksaan medis, anak itu dinyatakan sembuh total tanpa menjalani operasi. Mujizat inilah yang membuat Carlo akan digunakan Beato pada tanggal 10 Oktober 2020. Eucharistia adalah jalan tol menuju ke surga. Itulah kalimat yang saya bicarakan hari ini. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Carlo Acutis, seorang pengajar pada saat ini? Mencintai Eucharistia, mengikuti Yesus dengan kesadaran dan hidup dengan susah. Mencintai budaya itu sebab jika kita bersama Yesus dengan Yesus untuk sampai ke sana, cara termudah adalah berjalan bersama. Karena Dia sang
syukur sejauh mana pemahamanmu terhadap pembelajaran kita lewat video tadi. Oke? Ini kelompok tadi ya. Coba dikerjakan yang bukan kelompok tadi. Iya. Nah, LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi coba dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini masih kerja mandiri ya, belum kelompok ya. Kerjakan sendiri dulu. Nanti kita akan masuk ke dalam kelompok lagi. Carlo iya, Carlo Acuntis itu ya. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD yang kedua. Ini silakan anak-anak Ibu kembali ke kelompoknya, karena ini dikerjakan dalam kelompok. Kerjakan ya. Bacakan jawabannya. Ini nggak bisa tadi dalam video. Bacakan kerjanya nanti. Kerjakan dulu jawab. Dia mencintai Ekaristi dan keterlibatannya yang lain itu dia membuat website yang berisi tentang hal-hal rohani. Website biasa aja website. Ya, website yang berisikan situs-situs rohani. Apa yang dapat kamu sembahkan untuk kemajuan gereja? Adakah bentuk lain yang bisa kita lakukan, yang kalian lakukan? Jawabannya nanti kalau gitu pertanyaan singkat Pak. Pilihan ini. Mulai dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang menceritakan sebuah mulai dengan kegiatan hal-hal sederhana yang menceritakan buah-buah bagus seperti mulai dengan hal-hal sederhana. Mulai dengan hal-hal sederhana.
silakan mendengarkan dan memberikan tanggapan atas kerja kelompok dari nilai. Kami dari kelompok A. Apa yang dapat kamu sumbangkan demi kemajuan gereja? Jelaskan jawabannya. Sumbangan dan berdoa. Oke. Pertanyaan, apa saja yang bisa kita lakukan demi kemajuan gereja? Mulai dari menginginkan doa-doa Roh Kudus seperti mencintai dan yang lain-lain. Oke, sudah? Sekarang silakan kelompok B maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dan silakan kelompok A mendengar dan memberi tanggapan. Untuk kelompok B dipersilakan. Kegiatan apa saja yang biasa kamu lakukan di gereja? Mana yang paling kamu suka? Jawaban 1. Berdoa. Berdasarkan cerita Carlo Acutis, keterlibatan dalam hidup menggereja bagaimana yang disampaikan dalam cerita tersebut? Jawaban 2. Berdasarkan kisah dari Carlo Acutis, Carlo mulai dari lahir telah menunjukkan keistimewaannya di mencintai Ekaristi, dan dia menemui Tuhan mencium salib. Apa yang dapat kamu sumbangkan demi kemajuan gereja? Jawaban 3. Makanan, pakaian, roti, minuman, uang, kasih agar gereja dapat lebih rukun dan gereja juga maju.